banyak diceritakan bahwa di antara para ulama ini orang-orang saleh dalam urusannya membaca Al-Quran, yakhtimu fil yaumi wal lailah thamaniya khatamat. Orang saleh khatam Quran sehari semalam 8 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa waktu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala telah mengantarkan kita memasuki bulan yang mulia ini. Hari ini kita sudah berada di hari yang ke-21. Semalam sudah masuk malam 21, yang mana 21 baik malamnya ataupun hari-harinya seterusnya ini merupakan yang disebut dengan al-ashrul awakhir, 10 hari yang terakhir, 10 malam yang terakhir. Bagaimana posisi 10 hari terakhir ini di dalam Islam? Bagaimana posisi 10 malam terakhir ini di dalam bulan Ramadan? Maka disebutkan oleh ulama bahwa 10 hari terakhir, 10 malam terakhir di bulan Ramadan adalah disebut lubbu Ramadan. Apa itu lubbu Ramadan? Intisari daripada bulan Ramadan. Sarinya, isinya bulan Ramadan itu ada di akhirnya. Kalau bulan Rajab dia ada isinya, sarinya, intinya ada di 10 hari pertama, itu bulan Rajab. Karena malam pertamanya ada di malam pertama bulan Rajab itu malam mustajab. Kemudian bulan Sya'ban sarinya, intinya ada di pertengahannya. Karena di dalamnya, di pertengahannya ada malam yang disebut dengan malam nisfu Sya'ban. Adapun Ramadan kemuliaannya, sarinya, intinya berada di 10 hari dan 10 malam yang terakhir. Tapi rupanya ini yang tidak dipahami oleh kebanyakan orang. Ketika 10 hari terakhir, lebih banyak orang kadang sibuk dengan urusan dunia. Ketika 10 malam terakhir, lebih banyak orang gimana yang lihat tarawihnya. Orang tua kita Pak Haji atau berani kelupaan tadi ya. Di mana-mana masjid, musola begitu drastis kemajuannya. Kemajuan apanya? Saf. Orang tua kita Pak Haji Ahmadi juga nggak kelihatan tadi. Nih, jadi ini yang harus kita rubah. Pada orang sekarang bahasanya mindsetnya begitu. Pikiran kita ketika Ramadan harus ada yang kita rubah untuk lebih baik. Ya, alhamdulillah maka ada majelis-majelis ini harapannya sampai selesai. Ya. Makanya memang ujian cobaan di akhir-akhir itu makin berat. Ya. Kuliah subuh, pengajian ini subuh juga makin kesono makin berat, Pak. Ya. Yang ngantuk itu malah hari pertama 10 pertama sampai 10 kedua 20 belum ngantuk tuh habis subuh. Tapi begitu masuk 21 ada aja tuh ngantuk aja bawaannya. Nah, ya rendah kalau ngantuk-ngantuk, tapi jangan di rumah, bawa aja kemari. Ya, ngantuk-ngantuk ya udah kata Ustaz di sini aja dah tidur dah. Kalau emang ngantuk cari senderan di pojokan. Ya, nggak apa-apa. Ya. Yang penting hadir mengisi waktu usia kita di bulan Ramadan ini. Ya. Jadi duduknya kita juga termasuk duduk di majelis ilmu meskipun tidur. Tapi alhamdulillah nggak ada yang tidur. Ya. Sampai ya, dalam hadis, mana bukti kalau 10 hari terakhir itu intisarinya Ramadan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhiru, adapun Nabi ketika sudah masuk 10 hari terakhir,
ijtahada fihi ma la yajtahidu fi ghairih. Nabi bersungguh-sungguh ibadah di dalamnya yang tidak Nabi lakukan di hari-hari sebelumnya. Subhanallah. Nabi ngajarin. Jadi harus kita rubah tuh sekarang. Ya, dari pertama kita udah mulai. Karena tadi dikatakan intisari isi, pasti kalau kita mau menikmati satu isi ataupun saripati sesuatu, pasti kita mulai dari awal. Ada kulitnya kita buka dulu, ya, ada kulit arinya dan seterusnya sampailah pada isinya. Sama Ramadan dari malam pertama itu merupakan bagian dari kita menguliti untuk mengambil berkah dan mengisi Ramadan ini dari malam pertama. Tapi begitu masuk malam terakhir, apa kata Nabi? Harus kalian rubah pemahamannya, bahwa ketika masuk 10 malam terakhir Nabi bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh di sini maknanya benar-benar ibadahnya. Benar-benarnya ibadahnya gimana? Maka kata sahabat dalam riwayat hadis yang lain, kana sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir shadda mi'zarah wa ahya lailah wa ayqadha ahlah. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah memasuki 10 hari terakhir, 10 malam terakhir, kesungguhan Nabi gimana? Dengan Nabi kencengin kain sarungnya. Lihatin, kain sarungnya kenceng. Kalau kenceng kagak kendor. Berarti apa maknanya? Maka hadis ini disyarahkan oleh ulama, di antaranya Al-Imam Hafni radhiyallahu an dalam kitab Manahijul Imdad fi Syarhi Irsyadil Ibad. Kata beliau apa? Hadis ini menyimpan dua makna. Karena akan disebut Nabi kencengin kain sarungnya. Maksudnya apa itu? Kata beliau apa? Ada dua makna, haqiqatan wa kinayatan. Ada makna hakikat, sebenarnya itu artinya ya kain sarung. Ada makna kedua, kinayah, satu perumpamaan doang. Yang pertama, arti hakikatan, nyata, benar-benar, bahwa Nabi mengencangkan kain sarungnya. Nabi bersungguh-sungguh di dalam ibadahnya. Apa? Nabi beriktikaf di dalam masjid di 10 malam dan 10 hari terakhir, yang Nabi tidak pernah keluar-keluar. Jadi ibadahnya itu benar-benar Nabi. Karena kencangnya kain sarungnya, jadi kalau kain sarung masih nempel kan ibadah mulu gitu. Kencang kain sarungnya, iktikaf di dalam masjid, Nabi nggak pulang-pulang. Terus dari malam 21, hari 21, terus sampai Idul Fitri baru Nabi pulang. Tapi kalau yang begini belum bisa kita pakai. Dari malam 21 sampai mau lebaran nggak pulang-pulang. Kira-kira gimana? Oh, yang rumah nih, orang rumah nih. Kata bini nih, laki di buron nih. Ya. Ngasih duit kagak, minggat iya gitu. Baran kering di dapur, ya Allah. Apa maknanya? Kita nggak bisa seperti Nabi, tapi minimal pakai kata-kata Rasulullah bahwa beliau bersungguh-sungguh ketika memasuki 10 hari terakhir, 10 malam yang terakhir. Yang kedua, kenapa beliau mengajarkan kepada kita masuk 10 hari terakhir harus benar-benar? Karena di dalamnya, di malam-malam 10 hari terakhir itulah yurja fihi lailatul qadri. Lebih sangat diharapkan terjadinya Lailatul Qadar 10 malam terakhir. Karena kita nggak ada yang tahu malam kapan tuh dia datang. Dari malam pertama kita udah incer. Malam pertama, 2, terus sampai malam 20. Terus kita terawih itu, kita hidupkan malam Ramadan. Nah, begitu masuk malam 21 dan seterusnya, nah, itu kata Nabi, mulailah kalian lebih banyak dan lebih giat lagi ketika malamnya. Kenapa? Diharapkan terjadinya Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir. Pengen nggak kita dapat, Pak? Subhanallah. Maka itulah pemahaman orang beriman. Jadi jangan lihat saudara kita, tetangga kita, jadi habis maghrib nih Ramadan dia manasin motor. Kalau kita manasin motor juga,
ke masjid musola, ada yang ke mall dia. Ya. Mudah-mudahan kita keluarnya habis maghrib di rumah, datangnya ke masjid atau musola. Dari dulu seandainya kita belum paham, belum tahu, nah ini namanya ketika kita duduk di majelis ilmu, Allah kasih hidayah dengan hadisnya Rasulullah, lalu ada pemikiran yang berubah yang membuat peningkatan dalam ibadah kita. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan dan pikiran yang harus kita kemudian amalkan. Insya Allah menjadi perbaikan dalam bulan Ramadan kita. Karena tadi ingat intisari bulan Ramadan di akhir ini, di 10 hari terakhir, di 10 malam yang terakhir. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ketika berbicara Al-Quran, maka para ulama as-salafus salih sampai merangkum dan menceritakan kepada kita bagaimana amalan orang-orang dulu dari para ulama as-salafus salih atau orang-orang saleh ini terhadap Al-Quran dalam segi khatam atau menyelesaikan pembacaan Al-Quran. Apa katanya? Dan sungguh lis salaf menjadi adat, kebiasaan. Jadi memang kebanyakan kebiasaan ulama as-salafus salih, orang-orang saleh itu dalam kadar bacaan Al-Quran mereka beraneka ragam gitu. Fa aktsaru ma warada, banyak diceritakan bahwa di antara para ulama ini, orang-orang saleh dalam urusannya membaca Al-Quran, yakhtimu fil yaumi wal lailah 8 khatamat. Orang saleh khatam Quran sehari semalam 8 kali. Bayangin sendiri, sehari semalam 24 jam, 8 khatamat, 8 kali khatam. Subhanallah. Yang pertama kita kagum-kagum dulu, ya. Terminimal kita ambil ada pelajarannya, ya. Ketika kita mendengar ceritanya orang soleh luar biasa ibadahnya, merinding kita, terkagum-kagum kita. Insya Allah itu bagian daripada min taqwal qulub, hati yang bertakwa. Karena kita mengagumi ibadah ini, kita sebenarnya pengen kayak begitu. Pengen gak Pak? Pengen, bener ya? Pengen ya? Nah, 8 kali sehari semalam, 4 fil laili wa 4 fil nahar. 4 hatam pada waktu malam, 4 hatam pada waktu siang. Kan 8 kali. Subhanallah. Ada nanya, ini gimana saat ini dia urusannya? Urusan dunianya gimana nih? Ini bukan makom kita udah. Wa yalihi man yakhtimu fil yaumi wal laila 4. Ada juga yang khatam Al-Quran sehari semalam 4 kali khatam. Mundur nih dari bawahnya udah. Sehari semalam 4 kali. Kelas kita ya? Ini kelas ceret, ikan teri gitu pada. Ikan teri udah kurus lagi gitu. 4 kali hatam sehari semalam. Gimana? Siang 2 kali hatam, malam 2 kali hatam. Subhanallah. Wa yalihi thalathan, ada juga yang di bawahnya kelasnya hatam Al-Quran sehari semalam 3 kali. Bisa juga gak kita? Sehari semalam 3 kali ya. Yang hidupnya mungkin khalwat dia, khalwat menyepi dia khusus. Ya Allah. Wa yalihi khatmatain, ada juga yang hatamnya sehari semalam 2 kali, di bawahnya terus turun. Sehari semalam 2 kali, siang atuk, malam atuk. Wa yalihi khatmah, ada juga yang hatamnya sehari semalam cuma sekali. Itu juga bukan kelas kita. Sehari semalam sekali, ya. 30 juz, waktu 24 jam. Berapa kali tidur tuh dia? Ya. Agak tidur. Allah.
Gimana yang tadi 8 kali khatam itu? Maka alhamdulillah di majelis ini kita berinisiatif dari awal ada khatmul Quran. Gitu ya. Seandainya yang mungkin maaf ada yang seumur hidup belum hatam-hatam begitu, ya nggak usah tunjuk tangan udah, ya karena memang kelas kita begitu, seumur hidup nggak kelar-kelar. Ada itu bacaan udah ditandain, anak kita baca itu Quran, udah juz 18, ya ngapa jadi 2 lagi? Bingung kan ya begini katanya, baca lagi dah. Yang penting membaca Al-Quran, jangan sehari kagak baca Quran itu. Tapi di luar selain membaca aja, ada target kita hatam. Nah, maka juga kemarin udah dibagiin juz ya. Saya kira Ustaz Komar bawa kali ketinggalan. Mungkin ada yang ketinggalan belum ngambil juz-juz, ataupun seandainya ya ada yang nggak dapet, ya baca aja udah bacaan kita. Karena nanti khatmul Qur'annya insya Allah akan kita laksanakan hari Senin besok ya. Tapi menjelang waktu berbuka, itu pun waktunya juga nggak sore banget karena kita akan khatmul Qur'an agak lama ya. Yang sebagaimana kita baca itu dari wadduha ya, bukan dari al-hakumut. Jadi mulai acara nanti itu Senin besok sore jam 4 dah habis asar ya, jam 4 kita mulai khatam Quran selesai, kemudian kita menyantuni anak-anak yatim ya. Maka mungkin ada yang udah bawa sekarang, silahkan ke Ustaz Komar. Ada panitia yang belum ikut andil, masih ada kesempatan banyak ya. Kita punya rezeki yang Allah berikan, kita kerja tiap hari, kita usaha tiap hari, itu bukan punya kita semua. Justru ketika kita merasa bukan kerja capek nih, pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang sore, ini panitia enak banget mintain duit santunan anak yatim, kerja kata begitu. Korun, jangankan ente yang cuman duitnya berapa, Korun itu dia punya kampung, dia nguasain semuanya, isi gudang-gudangnya dia itu, gudang emasnya dia, gudang hartanya dia. Korun yang dia punya kunci, tahu kunci kata orang, kunci gudang-gudang perbendaharaan hartanya, saking banyak itu sekampung gudang harta dia semua. Kuncinya kalau ditaruh di meja dibawa ame algojo tenaganya nggak ada yang kecil, kalau kecil bukan algojo, itu nggak ada yang sanggup, berat tuh. Algojo bawa kuncinya doang, belum hartanya. Saking apa itu maknanya? Saking banyaknya. Tapi ketika utusan Nabi Musa datang untuk meminta zakatnya, untuk meminta infaknya, dia ngomel. Nggak ngomel dengan lisannya, dalam hatinya. Enak banget, main bawa map aja gitu, bawa kertas aja. Saya ini dari nol, liatin orang yang punya pemahaman harta yang dia punya. Ini saya dari nol, capek-capek, maka tuh keturunannya korun. Hati-hati, maka binasa, lenyaplah hartanya. Harta itu kalau udah lenyap, maka nggak ada yang bisa menghalanginya. Hilang aja udah, nggak ketahuan, nggak pakai apa maling, apa jatuh, hilang aja udah. Nah, maka infakkan harta kita, keluarkan daripada sedekah kita. Nah, diantaranya untuk santunan yatim, tergantung kemampuannya. Kemarin terserah mau 100, mau 2, mau 3 dan seterusnya. Nah, juga berkenaan dengan itu saya akan membicarakan tentang masalah zakat. Az-zakatu lughatan at-tathhir wan nama. Yang pertama, sebelum kita mengeluarkan zakat kita, apa arti daripada zakat itu sehingga kita mau melakukan dan mengeluarkan dan menunaikan zakat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, zakat ditinjau dari segi arti bahasa at-tathhir, pembersih daripada dosa-dosa kita, membersihkan dosa-dosa kita. Maka orang yang mengeluarkan zakatnya, zakat ini ada 2, zakatul mal wa zakatul badan.
Zakat mal, zakat dari 6 harta itu, diantaranya harta perdagangan, ya, kemudian harta macam-macam emas dan perak, dan 6 daripada harta yang lainnya dari rikas, mi'dan dan yang lain-lainnya. Kemudian yang kedua adalah zakatul fitri, yaitu disebut zakatul fitri atau zakat fitrah. Dua-dua ini masuk dalam pengertian arti bahasa. Zakat artinya adalah at-tadhir, jadi orang yang mengeluarkan zakatnya berarti dia membersihkan dari dosa-dosanya. Yang kedua, az-zakat membersihkan juga, at-tadhir membersihkan dari kotornya harta kita. Ketika kita punya harta, karena itu bukan milik kita semua. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta orang-orang yang mampu itu ada hak orang-orang fakir miskin atau orang yang datang ke rumah kita, mungkin dia minta sesuatu, itulah mungkin hak mereka, maka kita kasih. Jadi dalam bentuk zakat apalagi, karena ini merupakan syariat. Zakat hukumnya wajib, dia masuk dalam rukun Islam. Maka siapa yang mengingkari daripada zakat ini, yakfuru jahiduh, dihukumi kafir orangnya. Oh, nggak wajib zakat bagi saya misalnya, maka orang itu dikatakan kafir. Ketika dia mampu, dia mengatakan saya muslim tapi nggak wajib zakat bagi saya, maka orang itu dikatakan telah keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, arti zakat bukan saja membersihkan dosa, juga membersihkan dosa dan membersihkan harta, membersihkan hati. Bersihin hati kita dari brok-brok, tahu brok-brok? Kotoran-kotoran minal bukhli, dari penyakit apa? Bakhil. Orangnya disebut bakhil, pelit, medit, koret, imed. Ini zakat. Orang ngeluarin zakat membersihkan dari penyakit bakhilnya. Maka keluarkan zakat kita, insya Allah Allah buang penyakit kita, diantaranya penyakit bakhil. Yang kedua, zakat punya makna secara arti bahasa an-nama, mengembangkan harta, berkembang. Apa maknanya berkembang? Az-ziyadah wal barakah. Tuh, kata Habib Zain bin Sumit dalam kitabnya Taqriratus Sadidah, makna daripada berkembang harta dengan mengeluarkan zakat apa? Az-ziyadah wal barakah. Orang itu akan bertambah hartanya dan akan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya diberkahi Allah? Diberikan kebaikan sama Allah, dijaga, dilindungi. Itu yang kedua. Jadi orang mengeluarkan zakat, dia akan mengembangkan hartanya, nggak bakal habis hartanya, nggak bakal berkurang. Yakin, kuncinya apa? Yakin. Nah, karena kita kadang tadi itu sedikit orang bayar zakat, atau bayar zakatnya kudu dipencet dulu, baru pencet, cubit dulu baru keluar. Lu kan punya nean gitu, punya apaan gitu, keluarin zakatnya. Nggak perlu dipaksa, harus dengan kesadaran sendiri. Makanya ketika dia sadar mengeluarkan zakat, maka itu berarti karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi arti zakat pertama at-tathhir, kemudian an-nama. Yang ketiga, arti zakat dari sini ditinjau dari faedahnya. Dia sebagai benteng, penjaga, nyagain harta kita, penjaga harta kita, zakat, infak, sedekah. Kata Nabi apa? Hassinu amwalakum bizzakah. Bentengi, pagerin harta kalian dengan membayar zakat. Pagerinnya gimana? Beli konblok 1 kontainer, pagar tuh rumah, bukan itu. Setinggi apa rumah kita? Kalau kita bakhil, kalau udah hilang, hilang aja. Kalau udah kecolongan, kecolongan aja udah. Kalau udah buras, buras aja udah. Kenapa? Semuanya dengan kekuasaan Allah. Jadi nggak perlu dengan itu semua. Kita pagar rumah kita juga tetap sebagai penjagaan privasi kita, supaya orang tidak melihat urusan kita. Tapi bukan karena itu semata-mata kita melakukan itu. Yang penting magerin harta itu, jaga harta adalah dengan infak, sedekah, apalagi membayar
zakat, ya. Kemudian zakat selain daripada at-tadhhir, membersihkan, kemudian mengembangkan harta kita, menjaga harta kita. Ketika kita puasa, kita bayar zakat nih. Ya, ini ketika kita bahas tentang zakat, jadi ngingetin diri kita. Karena ntar kita ada zakat fitrah. Zakat fitrah atau zakatul fitri, atau juga yang punya harta, zakatul mal bisa dikeluarkan. Zakat bagi orang yang berpuasa dibayar ntar di belakang, bayar zakat fitrah nih, kan gitu. Waktu wajibnya itu nanti begitu sudah masuk malam takbiran. Nah, itu waktu wajib membayar zakat fitrah. Adapun waktul jawaz, waktu bolehnya membayar zakat sudah masuk begitu dengan tanggal 1 Ramadan. 1 Ramadan udah boleh bayar zakat, boleh. Panitia belum gelar meja, Zat. Kasih aja langsung. Jadi pemberian zakat nggak mesti harus pakai amil. Kalau kita bisa langsung boleh silahkan. Tapi kita dibantu sama amil. Mungkin ada yang nggak tahu mana yang orang fakir miskin, maka dia nggak susah-susah datang dah di sini. Duduk. Ini ada panitia zakatnya, ada mejanya, ya, ada bangkunya. Nah, kita keluarin zakat kita. Apa tuh fungsinya? Kata Nabi, ketika orang berpuasa Ramadan, tuhratun lis-shaim minar rafath. Membersihkan dosanya orang yang puasa seandainya ada dia melakukan rafath ketika puasa. Rafath itu apa? Segala sesuatu yang berbau unsur porno ataupun wanita atau macam-macam dah. Kadang banyol-banyol, masalah cewek, masalah perempuan, lagi puasa. Tapi jangan sengaja, kelepasan bahasanya begitu. Fungsi zakat. Itu hadis Nabi, itu hadis dalam kitab Taqrir Sunnah. Bukan ulama yang menyimpulkan membersihkan dari hadis Nabi. Tuhratun lis-shaim minar rafath. Kemudian yang terakhir, zakat itu juga adalah tu'matun lil fuqara wal masakin. Zakat sebagai tu'mah, apa? Makanan yang kita kasih untuk fakir miskin. Maka zakat fitrah khusus, lebih dikhususkan yang pertama kepada fakir dan miskin. Adapun zakatul fitr, bagaimana cara pembayarannya, dengan menggunakan apa? Dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, hanya dibolehkan menggunakan qutul balad, makanan pokok dari satu daerah itu. Kalau di Arab makanannya kadang pakai, ya, bur gandum, ada yang makanannya pakai korma terus. Kalau kita apa? Bapak makannya apa, Mbak? Nah, saya bingung nih, ada yang jawab nasi, ada yang beras. Iya, dia juga. Jadi yang paling afdal beras, ya. Yang paling afdal beras. Beli dah beras, bawa ke masjid. Yang paling bagus. Lalu seandainya ada yang menggunakan bin naqdi dengan mata uang, maka dibolehkan mengikuti mazhab Imam Hanafi. Bagaimana takarannya? Ya, kalau beras itu kan takarannya berapa ya? 3,5 liter. Kalau kilo, kalau pakai kilo 3 kilo. Kilo 3, ya kan? Berarti kalau diliterin 3,5. Nah, terserah mau pakai kilo, mau pakai liter. Tinggal diduitin. Beras yang bagus berapa harganya? 15. 10.000 dulu, Pak. Itu yang buat ayam kali. Nah, kang beras. Siapa namanya itu? Yang bagus dah. Yang biasa orang berbeli berapa? Yang berapa seliter? 12. Nah, 12 kali literan apa kiloan? Literan. Berapa berarti? 36.000. 40. Lempengin dah, gocap. Daripada panitia nyariin kembalian, ya. Lebih baik lebih daripada
tibang ceban doang. Buat kita juga setahun sekali ceban ditanyain untuk ihtiyat, kata ulama, untuk menjaga kehati-hatian. Takutnya dari mazhab lain ada yang kurang. Itu ukuran 3 berapa misalnya 36, 40, mungkin letterannya takut kurang. Untuk jaga-jaga, kalau mau pakai uang maka samain aja udah. Semua masjid kan pada panitia nih, ya 50.000. Zaman udah naik. Toilet aja 2.000. Ya. Usaha lenteng 3.000 parkir motor sekarang, ya. Kudu bawa goceng kita kembalian 2.000. Oh, naik. Apalagi buat kita ini bukan paksaan. Ketika terpaksa maka gitu, semuanya tidak ikhlas. Tapi kalau kita sadar, tapi ingat ya, saya nggak nyuruh langsung duit. Yang pertama, yang paling bagus apa? Beras. Ya, para ulama semua pakainya beras. Dibeli aja. Beli berapa ya? Buat berapa orang yang jadi tanggung jawab kita? Saya keluarin zakat fitrah saya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri anni, untuk diriku, fardhan lillahi ta'ala. Nih, karung yang bungkusan yang kedua, saya keluarkan zakat saya untuk zakat fitrah ini untuk istri saya. Bininya 4 nggak tahunya. Ya, siapin tuh berasnya. Ya, jangan kawin doang mau. Dibang bayar zakat aja ogah. Oh, kalau dibayar zakat bisa di zakat. 4 kan cuma pakai karung. Ini bukan zakatnya doang, nafkahnya dipikirin nanti. Ya, jadi semuanya hitung jumlah berapa orang yang menjadi tanggung jawab kita. Yang dihitung itu jiwa, meskipun yang baru lahir. Ya, tapi ketika yang bayi ini nanti dilihat, ya, lahirnya kapan dia. Kalau lahirnya masih Ramadan, panjang umur terus dizakatin, keluarin zakatnya. Lahirnya malam takbiran lahir, maka tidak wajib, dari segi hukum wajibnya tidak wajib dikeluarkan zakatnya, karena syarat zakat fitrah harus menemui 2 waktu di bulan Ramadan dan waktu Id. Berarti dia harus dapetin. Maka kalau lahirnya misalnya entah malam takbiran, lahir pagi, terus panjang umur, berarti bayarin gak zakatnya? Bayarin. Kenapa? Dia mendapati 2 waktu kan, Ramadan dapat sama Idul Fitri, karena panjang umur terus. Malam takbiran, subuh lahir, naudzubillah, asar meninggal, bermasalah mungkin, misalnya, naudzubillah min dzalik. Bayar zakat gak? Kagak, karena dia tidak menemui Idul Fitri malamnya, cuma dapetin Ramadan doang, hidup berapa jam doang Ramadan, tapi nggak dapetin 2 waktu. Jadi 2 waktu di sini, waktu masa dari bulan Ramadan berapa kira? Mau 5 menit, mau 10 menit, kemudian berarti 5 menit misalnya, 10 menit malam takbiran nih, malam 10 menit mau maghrib baru lahir, terus panjang umur, keluarin zakatnya, karena mendapati 2 waktu. Jelas tuh. Kalau berbicara masalah hukum wajib atau tidaknya, ya Ustaz, saya keluarin juga kemarin, biarin, apa cakep, sedekah kagak ada yang jelek. Ketika dikeluarkan maka semuanya menjadi tadi fungsinya membersihkan diri kita, dosa kita, penyakit, bakhil, kemudian mengembangkan harta, menjaga harta. Itu fungsi sedekah diantaranya, khususnya apalagi membayar zakat. Insyaallah, mudah-mudahan ya kita seminggu lagi tadi bacaan Al-Qur'annya. Jadi tadi mungkin yang nggak sanggup kita nanti 1 bulan ini belum bisa hatam, maka ambil bagian hatam yang kemarin itu. Nah, nanti kita akan mengadakan khatmul Quran, maka insya Allah kita termasuk dikatakan orang yang telah menghatamkan Al-Quran, apalagi di bulan suci Ramadan. Yang hatam Quran itu seperti halnya kebaikan yang lain, ibadah lain, ketika di bulan Ramadan berlipat-lipat. Maka ketika kita menghatamkan Quran besok,
seperti orang yang menghatamkan berapa kali daripada Al-Quran. Nah, ini mudah-mudahan kita diberikan semangat terus, kekuatan, taufik hidayah. Ingat ini 10 hari terakhir, ingatin lupa pulang. Harus lebih banyak lagi tambah semangat kita. Minimal ada yang kita tambahin dah, ada yang kita jaga. Jangan sampai kendor gitu. Jangan kasih kendor. Insyaallah mudah-mudahan semuanya kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting ada kemauan niat baik. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pengumuman buat pengajian Selasa besok subuh di Masjid Al-Khairiyah melanjutkan perang Badar Kubra yang hampir kita mendekati daripada proses peperangan tersebut. Kemudian hari Rabunya di Mushola Al-Hidayah. Mushola Al-Hidayah apa namanya? Gang Langgar 2 ya. Ntar besok pada saatnya Selasa kita tegasin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillah ala kulli hal wa rahmatika arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah bi rahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian, tadi itu bunyi apa itu? Nah, itu tuluk baru nongol matahari. Ya, kalau baru nongol ada 2 tanduk setan tuh, liciknya setan. Maka dilarang kita sholat. Jadi kalau baru keluar jangan sholat dulu, tungguin 15 menit maksimal 16 menit. Maka disebutnya isyraq. Sholatnya disebut sholat isyraq. Jadi jelas ya. Mohon maaf kadang saya lihat masih baru bunyi ada yang sholat, yang kemarin kita nggak tahu, dimaafkan sama Allah, pahala tetap dapat ya. Tapi ini tungguin waktu 16 menit setelah bunyi, karena bunyi itu baru tuluk, baru nongol ya. Tungguin 16 menit, itu setan udah pergi semua, nggak ada yang ngetem, nggak ada yang ngobrol lagi, udah pergi semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.